Rehoboth Ministry terus melahirkan generasi. Sekalipun Pendeta Erastus sang pendiri GSKI sedang dalam masa pemulihan tetapi pengajaran Rehoboth terus berjalan. Salah satunya yang sekarang sering muncul dalam ibadah GSKI adalah Pendeta Grant Nixon. Seperti apa sosok Pendeta Grant Nixon ini? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pendeta Grant Nixon lahir di Jakarta, 12 November 1994 dalam keluarga Tionghoa Kristen. Bertumbuh besar di Ketapang, Kalimantan Barat dan kembali ke Jakarta pada tahun 2014 untuk mengenyam pendidikan tinggi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Setelah lulus dari program S1 Teologi, melanjutkan program Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta pada tahun 2018 dan lulus pada 2020. Pada 2020 mengambil studi lanjutan Magister Kajian Gender di Universitas Indonesia dengan fokus penelitian mengenai gender dan agama. Kini mengabdi sebagai seorang dosen purnawaktu di STT Ekumene Jakarta dalam bidang perjanjian lama serta studi gender dan seksualitas. Terhisap sebagai pelayan Tuhan dalam lingkungan Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading sejak 2014 sekarang. Telah menikah dengan Eliza Christabella Puaneris dan memiliki seorang putri bernama Edessa Kruva Nixon di Jakarta. Berikut ini khotbah beliau yang syarat dengan pengajaran tetapi tetap dikemas dalam versi modern. Hari ini kita tahu nggak dunia itu indah? Tahu. Kita bisa bedain yang mana rumah bagus, yang mana rumah biasa aja, yang mana rumah sangat tidak biasa saja. Kita bisa bedain. Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau kita tahu kita ini milik Tuhan dan kita tahu Dia bersama dengan kita, jangan sampai semua ini ngalahin Tuhan. Bahkan kita bersedia ngelepasin ini demi Tuhan. Itu yang namanya relasional. Itu yang namanya nggak punya naluri kepemilikan. Kalau orang punya kepemilikan, dia nggak pusingin siapa Tuhan, siapa yang akan dia jumpai suatu hari di kekekalan. Dia nggak pusingin. Yang dia pusingin bagaimana yang hari ini bisa kuperoleh dan kunikmati. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan merasa bahwa yang dia miliki adalah segalanya. Buktinya apa? Mungkin di mulut tidak terucap, tapi di perbuatannya ketika kehilangan sesuatu, dia sulit untuk move on. Sedih, murung, hancur, seakan-akan dunia berhenti berputar. Itu salah satu sifat kedewasaan yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah. Ikut Tuhan apa untungnya? Jadi kudus apa untungnya? Hidup benar apa untungnya? Lebih untung begini, orang lain main gila, ya kita main gila juga. Boleh kok, biasa kok, normal kok. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukan hal tersebut. Meskipun hanya satu orang yang melakukan kebenaran, kebenaran tetap jadi kebenaran. Ayam goreng seenak apapun, kalau cara ngasih makannya dilempar, orang marah. Betul nggak Bapak Ibu? Orang tua meskipun sedang marah, sedang menasihati, jangan sampai bikin hati anak tawar, amin. Jangan sampai perkataan kita bagus isinya, tapi ketika kita lemparkan dengan cara yang tidak bagus, akhirnya orang resisten, anak resisten. Ada ungkapan Bapak Ibu, ayam goreng seenak apapun, kalau cara ngasih makannya dilempar, orang marah. Betul nggak Bapak Ibu? Nasihat sebagus apapun, cara ngasihnya nggak bagus, tetap jadi nggak bagus. Tetap orang resisten, anak resisten. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan cara kita menasihati anak. Tapi anak-anak, para teman-teman yang muda ini, hati-hati juga jangan sampai karena kita mungkin tidak mau lagi mendengar apa kata orang tua kita rasa kolot, orang tua kita rasa nggak relevan, nggak up to date. Tahukah kita bahwa kekuatan orang tua adalah di pengalamannya. Jadi itu menjadi satu keunggulan yang kita orang-orang muda perlu belajar. Tapi keunggulan orang muda adalah inovasi dan kreativitas yang juga orang tua perlu dengar dan belajar. Yang mana yang lebih benar? Dua-duanya harus saling melengkapi. Orang tua belajar hal baru, anak-anak belajar hal lama supaya nggak jatuh di hal yang lama. Oleh karena itu, jangan menggunakan kebenaran dengan manipulatif. Bagaimana Sobat Viral? Apakah Pendeta Grant Nixon ini adalah sosok regenerasi dari Pendeta Erastus Sabdono? Share pendapatmu di kolom komentar ya.